Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja ala da'wati ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ikhwatal iman, kita lanjutkan kajian kita di Masjid Ar-Riyadh yang pada malam hari ini kita akan membahas sedikit atas cara-cara pernikahan yang sah menurut akidah ahli sunnati wal jamaah. Banyak di antara kita ini tidak faham, menghadiri dalam pernikahan itu tidak faham. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya jelaskan orang yang menikahkan itu atau orang yang dinikahkan itu harus fasih mengeluarkan kalimat an-nikahu atau tazwij atau zawaj. Makanya di situ disebutkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kalau memang tidak bisa untuk menyebutkan kalimat salah satu di antara nikah wa zawaj, maka diambil salah satu saja. Qabiltu nikaha bil mahril madhkur. Itu sah. Kalau nggak bisa mengucapkan kalimat nikah atau zawaj, maka cukup dengan mengucapkan kalimat qabiltu bidzalik. Kalau nggak bisa sama sekali, maka cukup mengucapkan qabiltu. Kalau nggak bisa lagi, turun lagi, cukup mengucapkan na'am. Atau dia mengatakan iya, aywa, na'am, ajal. Ini maknanya wahid, satu artinya iya. Ini baru kalimat itu sah. Dan melihat urutan-urutannya. Tidak boleh kalau sudah bisa mengucapkan kalimat nikah wa tazwij, dia mengucapkan na'am. Tidak boleh. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika menikahkan para sahabat itu semuanya menyebut itu para sahabat yang dinikahkan, termasuk menikahkan putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra, itu menyebut qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur, dengan sharih, dengan jelas. Maka tidak boleh kita kalau tidak jelas. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa lagi, orang itu mungkin telinganya tidak dengar, atau dia pelat, atau bahasa apapun cacat pada dirinya itu, cukup dia mengucapkan mengangguk-anggukkan dirinya itu, atau berikan tanda begini saja, angkahtuka wa zawajtuka, siapa namanya, kemudian dia mengatakan ya pokoknya otaknya ini masih sadar dan waras, cukup begini, sah. Syarat-syaratnya adalah sepertilah yang lainnya. Ada kemanten putra dan putri, ada ijab dan qabul, ada walinya, ada maharnya. Kemudian ada dua saksi yang adil. Maksudnya sini yang bijak, yang bisa difahami. Nah, kemudian jawaban dari kemudian setelah itu ada lagi jawaban, karena dia tidak bisa mengucapkan bisu dia, tapi otaknya faham. Seperti baru-baru yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu itu kita nikahkan, anaknya nggak bisa sesuatu apapun. Setelah dinikahkan oleh orang tuanya, tapi kita berikan tahu kepada para jamaah biar nggak bingung.
Maka jawabnya apa? Kuku 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 kuku. Karena dia tidak bisa. Hal ini sah apa enggak? Sah. Paham jamaah sekalian? Nah, kemudian yang tidak sah di dalam pernikahan, jumhur ulama, ya, jumhur ulama, ada beberapa ulama dengan jumlah yang sangat kecil, itu kalau nikah angkah tuka wa zawaj tuka dan seterusnya, kemudian jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur, maka ini tidak sah pernikahan. Apa sebabnya mengucapkan bismillah kok dikatakan tidak sah? Apakah ini bukan termasuk firman Allah Bismillahirrahmanirrahim? Benar. Akan tetapi tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada penggang, ada waktu. Contoh kita menikahkan seseorang, ya, angkah tuka wa zawaj tuka maktubataka fulan, dia diam, ya, diam sampai lama dia tidak memberikan jawaban, maka harus diulang lagi, angkah tuka wa zawaj tuka dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita nikahkan, setelah kita nikahkan, kemudian setelah itu dia bermusyawarah. Biasanya kan jamaah itu di belakangnya tidak tahu itu dikasih kode. Engkau tak kode ini nanti jawaban. Setelah angkah tuka wa zawaj tuka, kemudian dikasih kode dari belakangnya ini. Dia menengok, kenapa? Ada apa? Karena ada jeda. Nah, itu harus diulang lagi. Jamaah sekalian, tadi dibacakan bismillah atau ditambah lagi alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amawala qabiltu nikaha wa tazwija bil mahri madhkur. Tidak sah. Harus langsung dedet. Paham? Jangan lagi kita yang bisa berbicara semacam ini diberi fasaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cacat pun itu harus langsung. Nah, kemudian di dalam kitab itu disebutkan tidak boleh ada jeda sampai menyebut lafdzan jalaliyan. Ya, angkah tuka sudah oke, kemudian dia mau jawab, ya Allah. Tidak boleh. Atau subhanallah, tidak boleh. Allahu akbar, tidak boleh. Langsung kita jawab qabiltu nikaha wa tazwija bil mahri madhkur. Jamaah sekalian, ini yang pertama. Kalimat qabiltu itu pernah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu. Ada qabiltu, ada qabiltu, ada qabiltu. Ini maknanya sangat berbeda. Kalau qabiltu, saya terima nikahnya. Tapi kalau dia maunya qabiltu, saya berhadapan-hadapan wajhan biwajhin, dari wajah ke wajah. Kalau qabiltu, biasanya anak-anak keburu, kemudian dia jawabnya dengan semangat yang luar biasa. Qabiltu, aku telah mencium engkau. Yang benar bagaimana? Qabiltu. Nah, kita semuanya yang diundang di dalam perkawinan pernikahan itu sebagai saksi. Kalau ada sesuatu apapun, kita bisa mengangkat suara di situ. Wah, ini kok tidak sesuai dengan syariah atau salah. Ini harus jelas. Karena kita diundang itu bukan kemudian diam kalau ada kesalahan. Harus kita tegur. Atau kebanyakan di antara kita nggak tahu, mereka itu tidak paham atau apa. Tiba-tiba kalau di tempat kita mengucapkan angkah tuka, jawabannya bagaimana? Pokoknya dia mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik. Bener apa enggak, Daro? Dengan bahasa lainnya mereka mengucapkan di sekitar orang banyak itu, setelah dinikahkan kemudian mengucapkan sah, sah, sah. Apa nih sing sah? Atau nanti ditanyakan bagaimana Pak penghulunya itu kadang-kadang ragu, atau orang itu ada sesuatu yang diragukan, bertanya kepada jamaah, bagaimana jamaah? Jamaah kalau saya ngerti sah, sah, sah. Nah, ini perlu ilmu, perlu dipelajari. Nah, kemudian kewalian. Wali itu ada waliul mujbir,
Wali mujbir itu wali yang sepancar. Siapa itu? Bapaknya. Bapaknya bapak. Kemudian anaknya. Kemudian pamannya. Ini. Kemudian setelah itu baru turunnya kepada jidnya. Jid siapa itu? Jid dari pihak ibu. Kemudian setelah jid dari pihak ibu, kemudian khaluha, yaitu paman dari pihak ibu. Lah, setelah kalau tidak ada ini dari pihak ibu ini, maka misanan dari saudara laki-laki bisa menjadi wali. Seorang ibu yang janda punya anak lelaki umur 15 tahun, kemudian ibu ini mau kawin lagi. Siapa yang jadi walinya? Anaknya laki-laki yang umur 15 itu jadi walinya. Bisa, bisa. Hadirin para jamaah sekalian, hal ini perlu diperhatikan, perlu ilmu. Jangan kita hadir-hadir saja di dalam pernikahan itu. Makanya di situ harus ada orang yang mengerti, 1-2 orang untuk menyaksikan di dalam pernikahan ini. Kadangkala dia ditanya, siapa ini anak ini? Anaknya siapa? Kadang-kadang tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Nah, bagaimana kalau tidak ada bapaknya ini? Maka kalau tidak ada bapaknya, waliul hakim. Waliul hakim di sini ada 2, yaitu di sini adalah presiden. Kalau presiden tidak ada, maka menteri agama. Menteri agama depak tidak ada, kemudian kembali kepada KUA. Waliul hakim. Tidak langsung ujuk-ujuk kita mau nikahkan. Ini anaknya siapa? Anaknya fulan digoroi. Ada seperti itu. Nah, makanya harus jelas. Kewalian itu harus jelas. Anaknya siapa ini dulu. Di dalam pernikahan itu pula juga kadang-kadang kita ini masih berunding di meja pernikahan itu karena masalah-masalah semacam ini. Kalau sudah mentok, maka kembalinya kepada waliul hakim. Lafadznya bagaimana lafadznya? Caranya yaitu muwalliyata waliyul hakimi. Maka yang jadi wali adalah wali hakim. Tidak langsung ujuk-ujuk semacam itu. Anak yang dikeluarkan menjadi anak sekarang ini ada seorang perempuan hamil di luar nikah. Kemudian punya anak perempuan. Orang perempuan tadi itu hamil di luar nikah, punya anak perempuan. Setelah punya anak perempuan, dia mau kawin. Ibu tadi hamil di luar nikah, punya anak perempuan. Setelah anak kira-kira umur 7 tahun, ibu ini kawin lagi, tapi kawin dengan cara sah. Punya anak, punya anak perempuan, laki-laki dan sebagainya. Atau punya anak laki, Kira-kira anak itu sudah umur 15, 17 sudah balik akil. Anak yang dari anak bintul haram tadi itu, anak jada ini mau kawin. Nah, siapa yang jadi wali di sini? Maka yang jadi wali tidak boleh saudaranya tadi itu. Saudaranya yang bapak sah dari pernikahan yang kedua, tidak boleh. Siapa yang jadi wali? Yaitu tetap waliul hakim. Nah, nanti kalau anak yang kedua karena sah, maka boleh dia jadi walinya. Hadirin para jamaah sekalian, maka banyak hal semacam ini beredar di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia yang tidak paham masalah itu. Jadi kita harus tahu, harus paham. Kadang-kadang di kalangan kita sendiri itu ikan nek sopo. Nah, mudah-mudahnya orang itu kemudian jadi saudara sesusuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saudara saya sesusuan. Dulu ibu saya melahirkan, kemudian pergi satu tempat, akhirnya diambil sama ibu ini dan saya disusui. Maka saya jadi saudara sesusuan. Tayyib, saudara sesusuan. Tidak mudah orang mengucapkan saudara sesusuan. Itu jadi dulur, Dia tidak bisa menikah. Saudara semua seperti saudara lainnya. Seperti saudara sekandung, hanya saja tidak menerima waris. Warisan tidak ada. Nah, ketika kita akan menikahkan
anak tersebut saudara sesusuan, kapan kamu disusui? Siapa saksinya? Berapa kali disusui? Itu Pak, disusui 5 kali. Khamsa masad. Khamsa masad ini adalah bayi ini menangis, kemudian kita susui sampai akhirnya diam dan kenyang sekali. Kemudian nangis lagi, waktunya makan lagi, kita susui lagi sampai kenyang dan diam. Begitu seterusnya sampai 5 kali berturut-turut. Atau walaupun tidak berturut-turut, pokoknya 5 kali. Ini enggak, baru susui saudara sesusuan. Bukan saudara sesusuan. 2 kali bukan saudara sesusuan. Nah ini mudahnya orang-orang yang tiba-tiba saudara sesusuan. Terus masuk keluar rumahnya ke sana kemari. Nah ini harus kita fahami hal-hal semacam itu. Di antara kita kadang-kadang itu ya wallahu a'lam bishawab. Tahu-tahu sudah sesusuan. Tibanya cuma sekali saja kita menyusui bayi tersebut. Hadirin para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal harus kita perhatikan. Masalah pernikahan, masalah ini. Kemudian sekarang nikah tiba-tiba yang kita nikahkan itu anaknya hamil pernikahan itu. Sudah kita nikahkan angkah tuka wa zawajtuka, tiba-tiba di luar besoknya, loh itu fulan hamil 3 bulan 4 bulan. Maka pernikahan ini untuk menutupi kehamilan saja. Laki-laki yang menikah dengan perempuan itu tidak boleh ketemu dengan wanita itu sampai lahir. Lah kalau sudah lahir maka harus dinikahkan lagi. Karena nikah pertama menutupi kehamilannya, nikah kedua sah, yaitu menikah dengan sebenarnya. Faham jemaah sekalian? Lah bagaimana kalau yang dinikah itu yang menghamili, apalagi yang bukan menghamili, tidak boleh. Nah sekarang ini banyak perempuan hamil dituntut laki-laki itu tiba-tiba lari, tangan menjauh, menghilang. Akhirnya kita datangkan laki-laki lain. Kemudian kita nikahkan. Maka hukumnya haram double 2 kali. Sudah tahu ini hamil kok dinikahkan. Jadi dia ini sudah melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini hamil, ini melakukan larangan Allah taala, dinikahkan lagi. Bagaimana caranya? Biar lahir dulu. Bayi itu biar lahir dulu. Dan bayi yang dilahirkan itu adalah suci seperti bayi-bayi yang lainnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan baik dari kalangan kaum muslimin atau selain kaum muslimin itu tetap anak bayi itu suci, bersih, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nanti bapaknya dan ibunya tidak Yahudi atau Nasrani. Hadirin para jamaah sekalian, kehamilan di luar nikah ini sekarang ini marak. Sak bajek luar biasa. Ya, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita masalah kehamilan yang bermunculan di luar nikah ini. Pertama adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, sekarang ini luar biasa Pak. Anak-anak ini tidak tahu yo apa itu sekarang. Caranya ini cara mengamankannya tidak tahu bagaimana ini. Nah kita harus hati-hati masalah semacam ini. Makanya kalau kita sudah punya anak kita ini sudah waktunya dinikahkan, itu cepat-cepat kita nikahkan. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqah fazawiju. Kalau ada anak-anak kita ini sudah balik akil, ada seorang laki-laki datang tempat kita, sudah agamanya bagus, Islam, ala aqidati ahli sunnati wal jamaah seperti kita semuanya ini, akhlaknya bagus, pekerjaannya bagus, rezeki itu Allah Ta'ala yang menentukan. Hari ini kaya, besok fakir. Hari ini fakir, besok kaya. Itu sudah biasa. Nah kemudian kalau enggak akan jadi fasadun fil ard,
Jadi fitnah yang besar, berkepanjangan, kemudian dari kerusakan yang luar biasa. Biasanya kita ini laki-laki ngomong, Bi atau Abah atau Umi, saya minta Zuat minta kawin. Anaknya fulana. Kalau perempuan enggak. Yang jadi satu keheranan adalah kenapa kok hanya laki-laki saja ini diperhatikan, perempuan tidak? Itu perempuan ada syahwatnya. Dia mencari lawan jenisnya juga. Cuman diam. Malunya luar biasa kalau minta, Mi saya kawinkan. Malu. Bapak yang cerdas, yang jenius harus tahu melihat keadaan anak-anaknya waktu ini kawin ini. Waktunya kawin. Kalau sudah waktunya kawin, ada orang baik-baik, kita kawinkan. Ar-rizq biadillah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tazawwajul fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kawinilah orang-orang yang fakir, miskin, yang serba kekurangan itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki. Udlubur rizqa fi zawaj. Carilah rezeki di dalam pernikahan. Hadirin para jamaah sekalian, kemudian anak kita menjanda. Jangan orang tua dia menjanda, harus dikawinkan. Ya, kita ngomong, ngobrol. Kita punya anak perempuan, ngomong, saya punya anak gadis ini sekian, umurnya sekian. Barangkali ada seorang laki-laki yang baik untuk menikah, tafadhol ilal bait, bisa dilihat anak saya. BE jodoh. Loh, sekarang kata-kata ini aib. Kata-kata seperti ini seakan-akan anak kita tidak laku kawin. Tidak, jamaah sekalian. Ini keharusan sebagai orang tua. Yaitu ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini janda. Ya. Hafsah ini janda. Umar bin Khattab ini bingung melihat anaknya di rumah janda ini, bingung. Kalau orang perempuan, laki-laki, jejaka atau gadis belum tersentuh lawan jenisnya, itu bertahan. Tetapi kalau laki atau perempuan sudah pernah bersentuhan dengan lain jenisnya, tambah bingung. Apalagi namanya janda, apalagi yang namanya duda. Jamaah sekalian, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menawarkan putrinya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kon gelem kawin ambek anakku. Apa aib? Bukan hal yang aib. Itu satu kemuliaan. Mulia terhadap bapaknya anak perempuan itu perhatian dengan anak-anaknya. Mulia kepada orang yang ditawari itu. Dan semua ini orang-orang yang mulia karena menjaga kehormatan satu sama lain. Sampai tutuk ngono mikirnya kepada anaknya ini. Bukan dibiarkan. Wis cek wedok lek ana teko, lek jodone teko ya dikawin, lek ndak. Salah. Harus bicara dengan orang-orang yang bisa diajak bicara, yang bisa memegang rahasia. Tidak kepada semua orang. Sopo di antara sak masjid ini sing bisa diajak bicara. Oh fulan, kita ngomong. Tertutup. Rahasia. Ojo kok dijak ngomong ini, diomongno orang akeh. Kon romang. Anak ditawarno supaya cek payu kawin karena tidak laku, umurnya sudah sekian. Salah, Pak. Itu banyak, itu rahasia kemuliaan. Ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, gelem akon kawin ambek anakku. Jenenge Hafsah. Abu Bakar tidak menjawab A, B, C. Diam dari 1000 bahasa. Akhirnya besoknya ketemu sama Utsman bin Affan. Utsman, ya apa kau tak kawin ambek anakku? Janda iki anakku. Oh iya, coba saya pikir. Insya Allah 1-2 hari saya kasih jawaban. Setelah 1-2 hari dia mengatakan, ya Umar, kelihatannya saya masih belum siap untuk menikah lagi. Seneng. Siapa yang seneng? Umar bin Khattab. Karena dijawab. Tadi ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq, tidak dijawab. Dia diam. Tak lama kemudian datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan Hafsah. Ya Umar, bagaimana Hafsah? Sekarang ini
kelihatannya Rasulullah ada minat untuk menikah kepada Hafsah. Tentunya diterima. Ya apa, wong Nabi. Ya terima, akhirnya dinikahkan. Setelah beberapa lama kemudian Abu Bakar Siddiq bertemu dengan Umar. Ya Umar, waktu itu memang saya tidak memberikan jawaban karena baru saja Nabi itu rundingan sama saya. Ya Abu Bakar, bagaimana kalau saya akan menikah dengan Hafsah? Oh baik ya Rasulullah, kalau begitu. Iki sini cak ngomong ki Abu Bakar ki mertuanya. Dan ini awak-awakan ngomong mertua. Ami atau Abi, kata ya, iya, diusir mungkin ya. Sana, apalagi mantunya gak duwe apa-apa ini. Pulang, nggak celana tok mulia. Iki Rasul sallallahu alaihi wasallam rundingan dengan mertuanya. Oh baik ya Rasulullah. Akhirnya si Abu Bakar ketemu dengan Umar. Setelah resmi akan menikah. Iya sebenarnya waktu itu saya tidak memberikan jawaban. Apa sebabnya saya tidak memberikan jawaban? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tas rundingan sama saya. Aku na masjid ketemu sama ente, kemudian ente menawarkan ini. Lah Nabi mengatakan, ojo kondo-kondo lo Abu Bakar. Ya akhir mertua ini, ojo kondo-kondo, gak kondo belas. Karena apa? Ada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq yang akan datang kepada Hafsah atau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditawarkan. Zaman dulu masih ada orang-orang abauna wa ajdaduna, itu masih ada. Ini dikawinkan ini dikawinkan ini. Tapi dilihat laki-lakinya yang apa namanya, yang bertanggung jawab, bukan sekedar laki-laki saja. Lanang-lanang tok sak bacek diembongi, perempuan tok sak bacek diembong. Kita cari perempuan yang bertanggung jawab. Bukan hal yang aib seorang janda kawin lagi. Antum tahu Khadijatul Kubra itu kalau dilihat di dalam sejarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia itu ada 4 perempuan. Pertama Asia, istrinya Firaun. Kedua Maryam Al-Batul, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Khadijatul Kubra. Yang keempat Fatimah Zahra. Loh, Nabi kawin dengan Khadijah ketika itu Khadijah umur berapa? Umur 40 tahun. Lah Rasul umur berapa? Umur 25 tahun. Dan Khadijah ini janda. Seluruh istrinya Nabi itu janda. Khadijah dikawin Nabi itu bukan janda sekali, 2 kali. Dikawin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak para hadirin ini kalau bisa cepat-cepat kawin lagi. Tapi nek tak gelok loyo-loyo gini gak nafsu rupane kawin lagi. Wis zikrullah tok ae. Iya. Lah fulus ndak ono pisan. Sing garai iki duwike gak ono. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita apa kata Nabi, bahwa orang yang terbaik di antara umatku ini adalah yang paling banyak istrinya. Jadi kalau kita kepingin baik di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yo kawin bala-bali. Tapi coba kita lihat, ya tentunya kawin beberapa kali, sing tidak musyawarah mertuanya. Allahu Akbar. Rundingan. Lah kita orang gak iso duwe gak ono pisan ngene. Dadi gak iso kawin. Wis zikir yang banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal tazawwajta? Qultu la. Qala tazawwaj fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisa'al. Sebaik-baik umat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Kalau kuat 2. Orang kalau mau kawin lagi itu 2. Mampu fisiknya, mampu duitnya. Kalau mampu fisiknya saja, duit gak ono, tukaran terus. Mampu duitnya, fisiknya tidak kuat, itu pun juga tukaran terus. Karena manusia minta 2. Harim ini minta 2. Fisiknya kuat, duitnya kuat.
Engko lek ancene duit gak ono, fisik kita sing kuat, akhirnya jadi renungan pagi, renungan sore, renungan malam. Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Kono duit. Iya, kan begitu ya. Nah, bagaimana harus ada duitnya. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hal semacam ini harus kita perhatikan karena itu merupakan satu ilmu. Ilmu bagaimana? Ilmu yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ojo nanti goblok kabeh. Setiap ada kehadiran dalam pernikahan, perkawinan, ada ijtima, ada apapun dono ilmu di nol. Waladhdallin amin. Gak apa-apa. Harus tegas punya ilmu, belajar, mutolaah, bertanya, duduk dengan ulama, menulis, menghafalkan, mengamalkan. Bertafakur, duduk melok-melok tok, Pak. Ini katanya orang Madura, norok bontek, melok-melokan tok. Dalam bahasa Arab disebutkan taklidul a'ma, melok-melokan tok. Tegas punya ilmu. Kalau tidak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merintahkan kita masalah perkawinan ini. Anas anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'muru bil ba'a wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan wa yaqulu tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu membujang. Melarang perempuan tidak kawin, tidak boleh. Harus kawin. Kalau ada orang laki-laki tidak kawin, berarti ono apa-apa nih. Gak mampu, lemah syahwat, gak nafsu, ada sesuatu itu. Kalau tidak mau kawin, perempuan pun juga demikian. Nah, jadi harus kawin. Dalam kawin ini, mereka mengatakan, wong pada kawin ini cuma itu saja. Kok ngetokno duit sak bajak? Seperti orang beli susu 1 cengkir atau 1 gelas atau 1 liter, kok beli sapinya? Wes itu kok susu nggak selesai. Ini goblok ini, Pak. Kan begitu. Di dalamnya itu barokah. Di dalam perkawinan ini barokah. Litas kunu ileha, tenang, tentram. Tapi kalau orang itu kan zina itu gono tenang ya, Pak. Duit tambah entek, wis mari yang merasa dosa, menyesal, kemudian dia itu getun orang ini dan terhinggap dari dosa ini terus. Nah, sekarang enggak, anak-anak muda-muda pokoknya duit amplas sana. Dan hati-hati juga sekarang ini kalau milih mantu bukan seperti Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, mereka sudah kelihatan orang-orangnya. Saiki anak-anak ini yang kita khawatirkan tuh narkoba, ya, anak-anak nanti ini minum-minuman, anak-anak pengangguran. Kita harus bekerja walaupun 1 rupiah memberikan belanja kepada keluarga kita. Jangan diem saja. Ono sekarang teko mabuk arek-arek saiki. Tak gelo arek gena-gena, bagus-bagus anak ini, gagah-gagah ganteng-ganteng, narkoba kabeh. Lah narkoba ya apa terusane? Bojo digawa nandi, terus punya anak. Ini sekarang ini kawin ini setahun ini sudah gendong. Biayanya banyak, pampersnya banyak, susunya banyak, kehidupannya yang untuk makan minum pun juga banyak. Lah ini tidak langsung seperti itu. Lah ini bertanggung jawab. Orang yang paling jahat di dunia ini adalah kalau meninggalkan anak dan istrinya, tidak memperhatikan makan dan minumnya, tidak bertanggung jawab. Kita geloi uangku. Iki orang baik atau tidak gelon terhadap keluarganya. Oh iki ninggalno bojone. Gak tahu memperhatikan. Ya, tidak pernah ngasih kasih sayang, tidak pernah ngasih blonjo. Ngamuk doa. Dia merasa laki-laki seperti itu. Ini orang yang paling jahat di dunia. Kalau kita ingin tahu orang yang paling jahat di dunia ya orang ini. Dan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku. Nabi ini terbaik, Pak, terhadap keluarganya. Perhatian. Paham? Sampai satu ketika itu bajunya Nabi itu sobek, kemudian minta kepada salah satu istrinya supaya dijahit. Ditakokno hari ini, engko tolong jahit no ya. Ya, wis dakek ngono. Gak dijahit. Engko sampai seminggu lagi gak dijahit. Seminggu lagi gak dijahit. Akhirnya Nabi ngambil jarum dengan benang dijahit sendiri.
Nanti ketok rumah kotor dibersihkan, dibantu. Istri itu dibantu. Ini ndak. Wes kan kayak blonjo kagak cangkem. Kan gitu. Orang kalau sudah niat tidak memberikan belanja kepada keluarganya, gak dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang itu bekerja mencari bagaimana caranya dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja dikasih, Pak. Nah, jadi harus kita bagaimana kita memberikan belanja dengan keluarga itu, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaknya memberikan nafkah menurut kemampuan masing-masing. Kalau kita main dikurangi oleh Allah Ta'ala rezeki itu, la yukallifullahu illa ma ataha, tidak dipaksa oleh Ta'ala. Rezeki dia piro wis ke ono iku. Iki ono sakmene ke ono iki. Ya, hatta oleh pira 150, 200 ke ono. Jangan sampai tidak dikasih sama sekali. Dan seorang istri itu tak duduk rahasia. Walaupun antum semuanya ini punya istri, ada yang lebih dari satu. Istri ini, amin jadi gini. Ini kami zuatin rupanya. Saya nak jodohmu ya, insya Allah. Apa namanya? Seorang istri ini, walaupun bojone tidak memberikan belanja yang sempurna 100%, pokoknya cangkemnya dijogo. Ojo ngamuan, ojo ngomelan, ojo mukul, ojo menghina. Lah, jadi kita muliakan itu istri-istri kita. Kekurangan segala akhirnya kita hina. Wis rupane elek. Iya. Kalau gak tak kawin, kalau sing gelem ambek kan. Waduh, wis tambah gak karuan. Saiki diwara elek-elek, lah biyen diwara ayu-ayu. Lah, gitulah. Hadirin para jamaah sekalian, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Kawinilah yang kamu cinta kepada orang itu. Lek gak sayang ojo dikawin. Ini Allah Ta'ala menjadikan iki model iki seneng, iki model iki seneng, iki model iki kawinan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki model sing kok ngene ini semuanya. Itu wis ana sing seneng di masing-masing. Perempuan itu semua seneng model iki, seneng iki model iki, mau seneng model iki. Ana sing seneng model iki. Begitu juga laki-laki ini diciptakan wanita bermacam-macam. Ono sing tinggi, ono tinggi kurus, ono tinggi yang gemuk, ada rambutnya keriting, ono sing lurus, ono bermacam-macam, ono kulitnya putih sekali, ono sesedangan, ono macam-macam. Ini Allah Ta'ala sedang judulnya. Diwarai ini cakep semacam ini, gak mau karena dia dicocokkan dengan seperti ini. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kawinilah wanita itu menurut seleramu, sak senengmu. Ada orang laki senengnya sing kok ngene, ya kawin lagi. Lah ini sekarang senengnya seperti ini, kawin seperti itu. Hadirin para jamaah sekalian, karena fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, le orang-orang ini sudah kawin semuanya, berketurunan, Nabi bangga dengan umatnya nanti yaumul qiyamah. Bangga kepada siapa? Para nabi-nabi. Iki lho iki anak keturunanku, iki lho anak umatku, iki lho umatku. Makanya Nabi itu nanti di akhir zaman di mahsyar itu melihat umat begitu banyaknya, senang, bahagia. Ada semua mengaku umat Muhammad, ini umat Muhammad, ini umat Muhammad, ini umat Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikatnya, katakan pada Muhammad, itu bukan umat Muhammad itu. Coba perang takonono. Kamu siapa? Aku umat Muhammad. Siapa Muhammad itu? Tidak tahu, pokoknya dikabari jadi umat Muhammad itu saja. Kamu bersyahadat? Tidak. Kamu menjalankan syariat? Tidak. Kamu mengerti agama? Gak ngerti. Lah, kemudian mereka itu semuanya mengaku bukan umat Muhammad, tapi bukan Muhammad, disingkir, tidak digolongkan oleh umat Muhammad SAW yang sebenarnya. Nah, itu yang kedua, mereka itu banyak dosa. Banyak maksiat, dosa tok, maksiat tok. Di akhir zaman ini Pak, seperti ini orang berbuat maksiat tambah sak bacek, tambah kata Al-Quran sebutkan seperti binatang, balhum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Sekarang ini nanti sampai dekat yaumul qiyamah.
Dan orang kalau sudah mendekati yaumul kiamah tinggal sing elek-elek tok. Seperti kita menanam satu tanaman, kita ambil buahnya yang bagus-bagus, tinggal sing elek-elek dibakar. Nah, ini sekarang ini orang baik-baik itu sudah mati semua. Pada tahun ini tidak kurang dari 3.000 ulama yang meninggal. Itu ulama tua, sepuh, atau ulama yang masih muda. Diambil oleh Rabbul Alamin. Ayo, boleh pulang. Tinggal sing elek-elek dok. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwatal iman, fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a. Bangga terhadap nabi-nabi. Nabi sapa? Nabi seluruhnya. Setelah Nabi Adam dan seterusnya. Nanti pada yaumul kiamah. Hadirin para jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan, silakan bertanya sebelum kita tutup. Silakan. Fadhil. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berumah tangga dan sudah memiliki anak, kebetulan saat ini penghasilannya alhamdulillah cukup untuk menafkahi keluarga. Yang mau saya tanyakan adalah untuk pihak mertua dan pihak kerabat dari istri seringkali bercampur dalam urusan rumah tangga dan pernah untuk menyarankan pisah dengan saya. Mau jawabannya apa saran yang harus saya lakukan dan bagaimana untuk mengedukasi istri maupun kerabat dari istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencampuri dalam urusan rumah tangga, kemudian sampai memerintahkan untuk berpisah. Pertama, rumah tangga ini terdiri daripada az-zauj wa zaujah, suami dan istri. Tak boleh campuri orang lain. Boleh mencampuri itu mendukung, membantu, menopang. Tapi campur dalam urusan menentukan hal rahasia rumah tangga ini tidak boleh. Rumah tangga itu terdiri suami, istri, jarang melaku. Kita sebagai bapak dan ibu digelok aja. Perlu dibantu ya kita bantu. Ya, perlu diangkat kita angkat. Perlu nasihat kita nasihati. Dan kita lihat bagaimana keadaannya dari jauh. Lagi kita campur melok di situ gak jadi. Pasti gagal dalam rumah tangga itu. Apalagi sampai mertua itu karena senang dengan menantunya itu disuruh minta cerai. Maka tidak boleh diikuti hal semacam ini. Tanpa ada sebab-sebab syar'i, tidak boleh orang itu minta cerai. Dan seorang bapak atau ibu, baik bapaknya sendiri atau mertua, harus bijak. Kalau anak itu ada perselisihan, sebentar lagi mereka akan kembali lagi. Harus kita dorong untuk kembali lagi, bukan kita dorong untuk tambah bercerai. Maka orang yang minta cerai itu tanpa ada hukum syar'i, hukumnya haram. Dan perempuan yang minta cerai tanpa ada udzur-udzur syar'i, maka terbuka pintu-pintu neraka untuk menyambut kedatangan tersebut. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.